Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang minggu lalu. Itu kita terangkan tentang persamaan akuntansi ya. Jadi tidak bisa, ini sebenarnya soal yang maunya sih lanjutan yang kemarin persamaan akuntansi. Tapi karena perkuliahan kita ini dilakukan secara online, jadi soal yang terpisah ya. Berikutnya ini jurnal umum. Saya tidak bisa menjelaskan akuntansi keuangan satu kalau basic mendasar tentang jurnal umum buku besar sampai dengan laporan keuangan rekan-rekan belum dapat. Nah, kita langsung singkat saja. Jurnal umum, definisi sederhananya lembaran pencatatan transaksi harian dalam bentuk jurnal. Artinya lembaran ini bisa kertas atau bisa dalam bentuk sheet kalau di Excel, dan di sini kita menggunakan contoh sheet ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada tanggal, kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, ini kode akun, posisi debit dan posisi kredit. Ingat, posisi debit dan posisi kredit. Nah, untuk bisa mengisi tabel ini, kita harus memahami dulu rumus saldo normalnya ya. Rumus saldo normal yang ada di sini. Nah, di sini ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ini nama akun-akun. Kalau saya sebutnya ini akun induk. Karena di dalam aset tersebut itu ada jenis-jenisnya. Ada aset lancar, ada aset tetap, dan aset tidak berwujud. Kalau di dalam liabilitas ya, di sini ada liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Kalau dalam ekuitas itu hanya ada modal dan prive ya. Laba ditahan juga masuk ke ekuitas. Agio dan di asio itu juga masuk ekuitas. Tapi itu pembahasan yang nanti ya. Pendapatan di sini pendapatan operasional dan beban-beban. Dan ini yang teman-teman harus pahami dengan baik kalau perlu dihafal. Bertambah dan berkurang ini artinya nominal. Ketika ada penambahan aset, maka dicatat di debit. Ketika ada pengurangan aset, maka dicatat di kredit. Aset bertambah itu bisa jadi karena ada penerimaan. Kalau asetnya dalam bentuk uang ya. Kalau asetnya dalam bentuk uang, itu kalau bertambah itu karena ada penerimaan atau karena ada pemberian pinjaman. Intinya uang bertambah ya, uang masuk. Aset berkurang kalau bentuknya uang, berarti dia dicatatnya di kolom kredit. Jadi debit dan kredit ini harus sama pencatatannya, tidak boleh ada yang berbeda ya. Debit dan kredit ini harus sama catatannya, tidak boleh ada yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan masing-masing akun ya, yang anggapannya akun-akun ini adalah akun-akun standar kalau kita mau latihan akuntansi. Tapi nanti teman-teman kalau yang jurnal umum ini sudah menguasai banget, tidak perlu membuat akun-akun ini, cukup membaca bukti transaksi langsung kebayang akun-akunnya apa. Dan ini memang harus latihan ya, harus latihan karena ini bentuk dari keterampilan. Akun aset artinya ini tempat untuk mencatat semua harta yang berharga. Harta yang berharga itu jenisnya kas, bentuknya uang tunai ya, uang tunai yang langsung diterima. Piutang usaha itu juga uang, tapi uang yang belum diterima, masih dalam pengakuan bahwa nanti akan menerima uang. Ini disebutnya piutang usaha. Perlengkapan ini bentuknya barang-barang ya, barang-barang yang cepat habis, maka disebutnya perlengkapan. Peralatan ini barang-barang yang habisnya karena barang itu rusak ya, tidak dipakai, maka dinyatakan barang itu habis ya. Contoh AC, contoh komputer, nah itu masuknya ke peralatan. Kalau perlengkapan, contoh kertas, contoh pulpen, nah itu kan habis. Kalau sudah habis ya dibuang kalau pulpen. Kalau kertas ya habis ya diperbarui lagi, di stok lagi. Liabilitas ini kewajiban ya, kewajiban dalam bentuk hutang. Hutangnya hutang apa? Hutang yang harus dipenuhi. Ada hutang karena kegiatan usaha, ini hutang jangka pendek dalam artian dilunasinya tidak lebih dari 1 tahun
Kalau hutang bank, hutang jangka panjang ya, dilunasinya itu bisa lebih dari 1 tahun. Ekuitas, ya ekuitas ini kan hak kepemilikan sendiri, bisa dalam bentuk modal usaha, uangnya uang sendiri ya, atau pref ini pengambilan uang. Jadi kalau modal usaha ini sifatnya menambah, kalau pref ini mengurangi modal usaha. Jadi kalau ada keterangan pengambilan uang oleh pemilik, nah maka masuknya kemana? Ke pref. Kemudian berikutnya pendapatan. Pendapatan di sini pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Diterimanya uang karena ada kegiatan jasa. Ya karena ada pekerjaan ya. Beban berarti ini pengeluaran uang. Pengeluaran uang karena ada transaksi sehari-hari. Bayar honor karyawan berarti beban gaji, bayar listrik atau beli token berarti beban listrik, beli pulsa atau beli bayar pulsa prabayar pasca bayar berarti beban telepon. Nah, ini yang akan kita coba ya. Jadi nanti teman-teman sudah menyimak ini, baiknya ini disalin ke dalam buku, nanti ada latihan, teman-teman kerjakan latihannya. Jadi kalau hanya menyimak aja tidak menyalin, itu saya jamin tidak akan ngerti ya. Saya jamin tidak akan ngerti. Jadi prosesnya disimak, kemudian disalin ke dalam buku, baru dikerjakan latihan. Jangan mencatat sambil menyimak ya. Itu kurang bagus ya. Jangan mencatat sambil menyimak. Jadi pastikan dulu apa yang mau apakah mencatat dulu atau menyimak dulu. Jangan sambil bareng. Ya, jangan sambil bareng karena nanti fokusnya bisa berbeda. Kita akan coba di dalam pembuatan jurnal umum itu harus ada kopnya atau kepalanya, usaha jasa Ananda. Di sini ceritanya ya. Jenisnya jurnal umum per Januari. Berarti ini dibuat untuk bulan Januari. Kita lihat sebagai ilustrasinya, tanggal 2 Januari disetorkan modal usaha. Nah, kalau setor modal usaha ini bentuknya apa? Uang. Kalau uang masuknya kemana? Masuknya ke kas. Ya. Berarti di sini kita tulis tanggal 2 bulan Januari. Ya. Terangannya di sini kas. Kemudian di sini tulis berapa? 10 juta. Itu ya. Karena kan kas itu masuk dalam aset ya. Ketika aset bertambah maka dicatat di bagian debit. Berikut juga dengan, nah ini apa maksudnya? Kasnya ini, uang 10 juta ini apa? Modal usaha. Berarti di kolom kreditnya di sini ditulis modal usaha berapa? 10 juta. Itu ya, itu tanggal 2. Kemudian tanggal 3 pembelian perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor masuknya kemana nih? Apakah ke aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban? Nah, coba teman-teman jawab. Oh, masuk ke sini Pak. Ya, masuknya ke perlengkapan. Namanya pembelian berarti kan perlengkapan bertambah ya. Ingat, perlengkapan bagian dari aset. Aset kalau bertambah masuknya ke debit. Ditulis ya, ditulis tanggal 3 Januari. Nah, di sini tulis perlengkapan. Berapa nilai perlengkapannya? 2 juta. Ini serapah tunai. Nah, kalau tunai itu uangnya bertambah atau berkurang? Kalau beli tunai. Nah, kalau beli tunai uangnya kan berkurang ya. Walaupun sama-sama aset, tetap di sini percatatannya ada yang di kolom debit dan di kolom kredit. Dahulukan dulu apa yang bertambah ya. Dahulukan dulu apa yang bertambah. Nah, yang bertambah kan aset dalam jenis perlengkapan 2 juta. Kemudian di sininya kas 2 juta ya. Nah, itu. Berikutnya